Bab 3204. Ketahanan yang mengesankan. Itu ide yang bagus, kata Liang Chunxiao. Apakah ada cara lain? Jika kondisinya memungkinkan, Anda juga bisa berlatih Wing Chun dan jurus 8 ekstrim, saran Lin Yi. Sunboxing dan seni bela diri campuran adalah metode serangan yang lugas, kurang memiliki kehalusan. Jurus 8 ekstrim dan Wing Chun dapat mengimbangi kekurangan tersebut. Jika keduanya dapat digabungkan, mereka mungkin akan menghasilkan keajaiban dalam pertarungan yang membutuhkan kemajuan. Baiklah, saya akan kembali dan menelitinya. Jika diperlukan, saya akan membawa kembali 2 orang dari grup 1. Itu tidak mungkin, itu akan melanggar aturan. Liang Chunxiao berkata. Jika para pemimpin lain mendengar bahwa saya memasak secara pribadi dengan orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat, mereka pasti akan tidak senang. Aturan ini tidak boleh dilanggar. Ayo, sudah waktunya, mari kita mandikan anak itu dan kemudian makan. Komandan, Anda akan pergi sekarang, teriak seseorang di dalam tim. Apa, kamu belum cukup berlatih, mau aku tambah beban latihanmu? Tidak, terutama karena menantu Anda ada di sini, dan kami ingin berlatih dengannya. Berlatih dengannya? Liang Chunxiao tertawa. Apakah kamu tidak takut dia akan memukulimu sampai mati? Tentu saja bukan hanya saya sendiri, kami semua akan pergi bersama-sama, untuk belajar dan bertukar pikiran, untuk melihat seberapa besar kesenjangan yang ada. Aku suka kalian seperti ini, meskipun tahu kalian masih kurang, namun tetap berani maju. Liang Chunxiao tertawa terbahak-bahak. Bersiaplah, total ada 24 orang, jika kalian bisa bertahan 1 menit, saya akan memberi kalian libur 3 hari. Benarkah, bersikap lunak di depan umum itu tidak baik, kita akan merasa malu. Oke, bagaimana kalau kita ubah menjadi 2 menit, kalau tidak, cuti 3 hari itu akan terasa tidak nyaman. Tidak ada perubahan, jika Anda bisa bertahan 1 menit, libur 3 hari, jika tidak, mulai besok, seminggu kerja paksa, masih ada waktu untuk mengundurkan diri. Setelah mengatakan semuanya, kita jelas tidak boleh gentar, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita akan berlari mengelilingi lapangan, dia tidak bisa mengejar kita. Sekumpulan pengecut, Liang Chunxiao memarahi. Siapapun yang lari adalah desertir, kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Semua orang tertawa, lalu mulai bersiap-siap. Sementara itu, Zhou Ruichai mendekati mereka. Apa hubungan antara pria itu dan komandan? Dari apa yang dikatakan komandan, dia tampak sangat kuat. Dia menantu komandan, dan bukan hanya kuat, dia kuat sampai batas tertentu, bisa dengan mudah mengalahkan kita, tidak banyak orang yang lebih kuat darinya. Apakah memang sebegitu berlebihan seperti yang Anda katakan? Kami sudah pernah berlatih dengannya sebelumnya, 10 orang lebih pun tak bisa mengalahkan 1 orang. Itu dulu, saya sudah mengajarimu selama lebih dari 2 bulan sekarang, levelmu telah meningkat secara signifikan, hasilnya tidak akan sama seperti sebelumnya, kata Zhou Ruichai. Izinkan saya menyusun strategi, masalahnya seharusnya tidak besar. Baik, kita harus menyusun strategi atau kita tidak akan bertahan 1 menit pun. Zhou Ruichai melirik orang-orang di sekitarnya, tujuan kalian adalah bertahan selama 1 menit. Kalau tidak, apa kau benar-benar ingin kami mengalahkannya? Untuk apa repot-repot kalau kau tak bisa mengalahkannya? Zhou Ruichai mengumpat. Maksudku, ayolah, apakah kalian benar-benar laki-laki, begitu banyak lawan 1, dan tujuan kalian hanya bertahan 1 menit, sama sekali tidak ada ambisi. Bos, Anda tidak tahu betapa ganasnya dia, kalau tidak, kami tidak akan menjadi pengecut seperti ini. Seberapa kuat dia sebenarnya, dia tetaplah seorang pria dengan 1 hidung dan 2 mata, balas Zhou Ruichai. Jika dia memang sehebat itu, kenapa komandan tidak mempekerjakannya sebagai instruktur, dasar kalian pengecut. Semua orang saling bertukar pandang, berpikir. Kami tidak layak menerima bimbingannya. Baiklah, cukup basa-basinya, perjelas tujuannya, bukan untuk bertahan 1 menit, tetapi untuk mengalahkannya, kata Zhou Ruichai. Sekarang saya akan mengaturnya, kalian, 24 orang, 4 orang per kelompok, kelompok 1 hingga 4 mengelilinginya, sementara 2 kelompok lainnya memanfaatkan peluang dan mengeksploitasi kelemahan. Apakah ini mungkin? Sepertinya agak berlebihan, kita bisa mengizinkannya menggunakan senjata, mungkin dengan batasan waktu 2 menit. Sang kapten terdiam, merasakan adanya kesalahpahaman mengenai maksudnya oleh instruktur. Komandan telah menetapkan aturan, saya kira dia tidak akan mengubahnya, jadi patuhi saja, kata Zhou Ruichai. Jarang sekali mendapat libur 3 hari, pikirkan apa yang akan kamu lakukan selama liburan. Kita akan berhayal. Apakah kamu sudah siap? Jangan berlama-lama lagi, kata Liang Chunxiao. Baik, komandan. Zhou Ruichai menjawab, lalu berkata kepada yang lain.
Lakukan seperti yang kukatakan, gunakan teknik bertarung yang telah kuajarkan, temukan kelemahannya terlebih dahulu, jangan menyerang membabi buta. Baiklah, kami akan coba. Menanggapi hal tersebut, 24 anggota tim tiba di lapangan terbuka dan secara otomatis terbagi menjadi 6 kelompok. Liang Chunxiao menatap Lin Yi. Lin Yi segera berjalan mendekat, sementara Liang Ruoxu memegang ponselnya, siap merekam adegan yang akan datang. Adapun Lin Cheng kecil, dia tetap berada di kubangan lumpur, tidak ada yang memperhatikannya. Hitungan dimulai. Zhou Ruichai memegang stopwatch dan berkata, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Yi langsung menyerbu maju. Dengan waktu yang hanya 1 menit, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dalam sekejap, ke-24 orang itu menyadari bahwa Lin Yi yang sedang menyerang itu seperti harimau yang tak terhentikan. Meskipun dukungan penonton sangat besar, momentum mereka tidak mampu menandingi momentumnya. Meskipun hanya latihan tanding, rasanya dia berniat membunuh. Dor, dor. Dengan 2 tendangan terbang, dia langsung membuat 2 orang terpental, mendarat di tanah tanpa bisa berdiri. Ke-22 orang yang tersisa bereaksi dengan segera, tidak gentar oleh Lin Yi, dan bersiap untuk mengepungnya. Namun kecepatan dan kekuatan Lin Yi melampaui jangkauan pemahaman mereka. Begitu orang-orang mengepungnya, celah pun tercipta, dan setiap kali celah itu membuat 1 atau 2 orang terlempar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 7 atau 8 orang sudah tergeletak di tanah dan tidak mampu bangun. Zhou Ruichai yang berada di luar benar-benar terkejut. Gerakan lawan tidak memiliki pola yang jelas, hanya serangan-serangan sederhana. Namun, mereka tidak bisa bertahan. Dari mana sebenarnya pria ini berasal? Belum genap 1 menit. Kata-kata Liang Chunxiao menyela pikiran Zhou Ruichai. Cek jam berapa, kata Liang Chunxiao. Apakah sudah selesai? Saat itulah Zhou Ruichai tersadar dari lamunannya, tiba-tiba menyadari bahwa ke-23 anggota timnya tergeletak di tanah. Hanya 1 orang yang berdiri di sana tanpa terluka. Lin Yi tidak menyentuhnya. Namun Zhou Ruichai tahu itu disengaja, jika tidak, dia juga pasti sudah jatuh sekarang. Setelah melihat timer lagi, ternyata hanya 54 detik. Jika tidak memperhitungkan waktu melamunnya, kemungkinan bahkan kurang dari 50 detik. Mungkin sekitar 50 detik. Tidak buruk, kemampuan untuk menerima serangan telah meningkat, efektivitas tempurnya lumayan. Zhou Ruichai. Saya mengajari mereka keterampilan bertarung, mengapa Anda berbicara tentang meningkatkan daya tahan mereka? Bab 3205. Di sini untuk belajar dari Anda. Kalian sudah bertahan cukup lama, manfaatkan liburan 3 hari ini dan bersantailah sejenak. Haha, terima kasih. Tidak mampu mengalahkan Lin Yi bukanlah masalah besar bagi mereka dan mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Yang terpenting, dengan cara ini dia berhasil mendapatkan liburan 3 hari. Itu lebih baik dari apapun. Liang Ruoxu tersenyum, karena dalam hal hubungan antar pribadi, Lin Yi selalu sempurna. Dalam hal ini, dia persis seperti ibu mertua saya. Ayah, ayo pergi juga, kata Liang Ruoxu. Dia mengambil semua pujian karena menjadi orang baik, keluh Liang Chunxiao. Ayolah, kau sudah semakin tua, kenapa repot-repot dengannya, ayo, ayo makan, kata Liang Ruoxu sambil terkekeh. Kemudian, mereka bertiga pergi sambil menggendong Lin Cheng kecil yang berlumuran lumpur. Mereka menelanjanginya dan membawanya dalam keadaan telanjang ke mobil, lalu pulang. Malam itu, keluarga tersebut pergi makan di luar, ditemani oleh kakek dan nenek Liang Ruoxu. Restoran itu bukan restoran hotel besar, hanya warung makan biasa di lantai bawah. Beberapa wanita hanya makan sedikit lalu pulang. Ketiga pria itu, termasuk Lin Yi, tetap tinggal untuk minum. Setelah mendengar bahwa Lin Yi bertahan hingga level 20, Liang Xianghe sangat gembira. Dan Liang Chunxiao, yang mengetahui tentang peralatan baru Brigade Pengawal Pusat, juga memberikan pujian yang setinggi-tingginya kepada Lin Yi. Pada saat yang sama, harapannya terhadap Lin Cheng kecil meningkat. Sekitar pukul 11 malam, Lin Yi mengantar Liang Xianghe pulang, lalu ia dan Liang Chunxiao menuju rumah masing-masing. Tentu saja, malam itu, Lin Yi dan Liang Ruoxu membahas masalah memiliki anak kedua, dan baru selesai hingga larut malam. Keesokan paginya, ketika Lin Yi bangun, Liang Ruoxu juga bangun. Kenapa kamu sudah bangun? Tidurlah lagi. Kamu harus menemui tetua Lu hari ini. Kamu tahu tentang itu. Kamu selalu datang setiap kali berkunjung, kata Liang Ruoxu. Ibuku ingin aku pergi bersamamu. Kamu tinggal di rumah saja dan tidur, itu lebih baik. Ibuku khawatir kamu akan membawa susu murni lagi, kata Liang Ruoxu. Dia sengaja membawakan teh enak dari kantornya kemarin.
Ibu mertua saya sangat perhatian. Kau masih berani mengatakan itu? Dengan nada bercanda, keduanya berpakaian, mandi, sarapan, dan menyerahkan anak itu kepada pengasuh sebelum berkendara ke rumah Liang Xianghe. Akhirnya, kau tidak membawakanku susu murni lagi. Melihat apa yang dipegang Lin Yi, Liang Xianghe berkata, perhatikan apa yang kamu ucapkan, yang penting adalah niatnya, jangan khawatirkan formalitas-formalitas itu. Tetua Lu, jangan hiraukan dia, aku akan membuatkanmu teh, kata Liang Ruoxu. Seandainya aku mau mengurusinya, aku bahkan tidak akan membiarkannya masuk. Tepat sekali, tidak perlu menganggapnya serius. Kenapa cuma kalian berdua, tidak membawa anaknya? Anak itu sangat nakal, dia suka mengutak-atik apa saja, meminta semua yang dilihatnya, saya takut membawanya ke sini. Kau masih berani membicarakan anak itu, kau lebih buruk darinya saat masih kecil, kata Liang Xianghe. Saat bermain ketapel dengan orang lain, kau mengambil Maotaiku untuk dijadikan sasaran, hanya kau yang berani melakukan hal seperti itu. Ah, itu sudah lama sekali, jangan ungkit masa laluku yang memalukan. Liang Xianghe tertawa terbahak-bahak, ajak anak itu ke sini kapan-kapan, sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Baik, akan saya lakukan. Setelah terbiasa dengan masakan Lin Yi, siang itu Liang Ruoxu mengobrol dengan Liang Xianghe sementara Lin Yi pergi ke dapur dan menyiapkan beberapa hidangan, sementara yang tua dan yang muda minum dengan santai. Seperti sebelumnya, Lin Yi menuangkan lebih sedikit air untuk Liang Xianghe, agar dia tidak minum terlalu banyak. Dengan kehadiran Liang Ruoxu, percakapan mereka sebagian besar berkisar tentang kehidupan. Selama waktu itu, Liang Xianghe beberapa kali mengingatkan mereka untuk membawa anak itu ketika ada kesempatan. Sekitar pukul 3 sore, melihat Liang Xianghe tampak agak lelah, keduanya berpamitan. Mengingat usia Penatua Lu, cucunya seharusnya seusia saya, mungkin dia sudah punya cicit. Anak Paman Lu adalah perempuan, dan dia juga melahirkan seorang putri. Selain itu, generasi mereka agak tradisional, jadi mereka lebih ingin melihat anak laki-laki kami. Sekarang aku mengerti, kata Lin Yi. Dulu, ketika perusahaan mengalami masalah, Paman Lu banyak membantu, saya masih harus berterima kasih kepadanya dengan sepatutnya. Intinya, dia tidak kekurangan apapun dan mungkin tidak menghargai apa yang bisa kamu berikan kepadanya, jadi jangan terlalu khawatir, kata Liang Ruoxu. Ajak saja dia makan malam suatu saat nanti, seperti tetua Lu, dia juga suka minum sesekali, kamu pasti akan menjadi teman yang menyenangkan. Kalau begitu, saya perlu menyiapkan minuman keras yang enak. Dapat dari ayahku, dia punya banyak barang bagus. Bagus, bagus, kata Lin Yi. Beginilah seharusnya kehidupan, mulai sekarang, kita akan berhemat, hanya memasukkan barang, tidak mengeluarkannya. Kedengarannya bagus. Para tetua tidak langsung pulang ke rumah, mereka pergi berkencan. Liang Ruoxu mengundang beberapa teman untuk pesta makan malam, dan setelah itu, Lin Yi memanggil kembali kelompok tersebut, lalu mereka semua pergi ke sebuah bar bersama-sama. Dengan jumlah lebih dari 20 orang, mereka meminum botol-botol minuman yang tak terhitung jumlahnya dan Lin Yi menghabiskan ratusan ribu. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yi tidak melakukan hal lain, terus-menerus menemani Liang Ruoxu dan anak itu. Mereka berkeliling mengunjungi tempat-tempat wisata lokal dan sekitarnya, mencoba untuk menebus tanggung jawabnya. Kepolosan anak itu melebihi ekspektasi Lin Yi. Ia baru bermain dengannya selama sehari, dan keesokan harinya, anak itu sudah cukup dekat dengannya. Namun, masa-masa bahagia selalu singkat. Setelah 2 hari, Lin Yi siap untuk pergi. Malam sebelum berangkat, Lin Yi berada di bar minum bersama Ning Che dan mendiskusikan berbagai hal. Keluarga kapten sudah terkendali sekarang, jadi seharusnya tidak ada masalah, ini sebenarnya lebih aman daripada bersembunyi di pulau. Lin Yi mengangguk, bagaimana kabar Afluo, ada kabar tentang dia? Wanita itu bukan wanita biasa, dia juga cerdas dan terampil, untuk saat ini, belum ada kabar, kata Ning Che. Namun dengan kemampuan Yuluo, melacaknya seharusnya tidak menjadi masalah, sisanya adalah mendarat di pulau itu, kita harus merencanakannya dengan baik. Saat Anda naik ke kapal dari Rock Island, pasang monitor di beberapa tempat penting, kita perlu mengamati kapal tersebut. Apakah ada hal lain selain itu? Untuk sekarang tidak, tugas ini tidak sulit, tidak terlalu berbahaya, tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal-hal yang serius. Urusan serius apa? Ning Che, sambil menopang pipinya dengan satu tangan, tersenyum pada Lin Yi, melepas sepatu hak tingginya dan menggosokkan jari-jari kakinya di kaki Lin Yi. Bos Liu mengatakan tingkat kemampuan ketiga tim semakin jauh berbeda dari kalian, tetua Lu mengkritik kami dan mengatakan kami harus belajar dari kalian. Apakah ini tentang pembelajaran yang serius? Tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang, ayo pergi. Bab 3206.
Menaiki kapal. Setelah meninggalkan bar, keduanya tidak pergi ke tempat lain tetapi menuju mobil untuk berbincang panjang lebar sebelum berpisah. Namun, dalam perjalanan pulang, Lin Yi tidak langsung pulang ke rumah. Dia melatih rencana keseluruhan itu sekali lagi. Dia meninjau dan merestrukturisasi bagian-bagian yang lemah. Tanpa disadari, Lin Yi menghabiskan lebih dari 1 jam untuk mengatur semuanya hingga ia merasa puas, lalu mengirim pesan di grup tersebut. Berkumpul di Brigade Pengawal Pusat pukul 7 pagi besok. Setelah menerima balasan dari semua orang, Lin Yi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia membersihkan diri dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Setelah semuanya berakhir, sekitar pukul 2 pagi, Lin Yi berbaring di tempat tidur, merasa sangat emosional. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak mati di pulau itu, dia mungkin akan mati di ranjang para wanita ini. Ini karma. Sekitar pukul 6 pagi keesokan harinya, Lin Yi bangun, berpakaian, dan mencium Liang Ruoxu serta bayinya di pipi. Setelah berpakaian dan keluar, dia mendapati Shen Sui sudah bangun. Berangkat sepagi ini kali ini. Melihat Lin Yi keluar, Shen Sui menatapnya dan bertanya, apakah ada misi khusus? Hanya pergi lebih awal untuk memberi mereka instruksi tentang beberapa hal. Sarapan belum siap, aku akan mengambil beberapa makanan dari kulkas dan memanaskannya untukmu, makanlah sedikit sebelum kamu pergi. Oke. Lin Yi tidak menolak kebaikan Shen Sui, melainkan melihatnya sebagai sebuah kehormatan dari sudut pandang lain. Di dunia ini, tidak banyak orang yang beruntung dapat menikmati hidangan yang dimasak sendiri oleh Shen Sui. Shen Sui mengubah sisa makanan menjadi bubur, memanaskan kembali beberapa sisa masakan dari lemari es, dan menambahkan acar. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, dalam hal ini, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Tidak ada waktu untuk membuat sesuatu yang rumit, cukup makan sedikit saja. Baik, Bu. Setelah menyiapkan makanan untuk Lin Yi, Shen Sui pergi untuk menyegarkan diri dan berdandan. Lin Yi makan dengan cepat dan selesai dalam waktu sekitar 10 menit. Setelah menyapa Shen Sui, dia menuju ke Brigade Pengawal Pusat. Saat itu, tim sudah berada di sana, menunggu kedatangan Lin Yi. Izinkan saya berbicara dengan Anda tentang pengaturan selanjutnya, kata Lin Yi. Untuk misi ini, tidak semua dari kita perlu pergi. Sui Qiang, Xing, Jianfeng, kalian bertiga tetap di sini. Ekspresi Shao Jianfeng berubah, ini masalah besar, aku harus pergi, tinggalkan Zhang Chaoyue dan biarkan aku pergi. Lin Yi tersenyum, siapapun boleh pergi, tapi bukan kamu. Hah? Apakah karena aku tampan dan kau takut aku akan mencuri perhatianmu di pulau itu? Itulah alasan utamanya. Kak Lin, kau terlalu memujinya. Ketampanannya jauh di belakangmu, kata Luoqi. Sialan, aku akan mengalahkanmu. Anda tidak punya waktu maupun kemampuan. Shao Jianfeng. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Semua orang menenangkan diri, menunggu Lin Yi melanjutkan. Kehadiran kalian bertiga di sini hanyalah pengalihan perhatian. Sui Qiang dan Xing adalah yang terkuat, juga kekuatan tempur utama selain aku. Tetap di sini akan membantu mengalihkan perhatian musuh. Jianfeng akan tinggal di belakang sebagai penggantiku, dan biarkan Xing membantumu menyamar. Meskipun agak ragu, ketiganya setuju. Selama waktu ini, Sui Qiang dan Xing tinggal di Zonghai, sementara Jianfeng bersikap tidak mencolok. Datanglah ke rumahku di malam hari dan mainkan peranmu dengan baik. Hah? Kau ingin aku tetap di sana? Shao Jianfeng meringis, istrimu masih di rumah, bukankah itu tidak benar? Tidak ada yang salah, saya sudah berbicara dengan keluarga saya, kata Lin Yi. Yang terpenting, kalian harus tetap tidak mencolok, tetapi jangan terlalu banyak bersembunyi. Kalian bertiga harus bekerja sama, seperti sebelumnya. Saya tidak bisa mengatakan berapa lama misi ini akan berlangsung, tetapi saya memperkirakan bahwa orang-orang dari Blood Bowl Club mungkin tidak akan mendarat di pulau itu untuk beberapa waktu, tetapi kita tetap perlu waspada. Hanya itu yang ingin saya katakan, kata Lin Yi. Sekarang, periksa peralatan kalian dan bersiaplah untuk berangkat bersama tim ketiga. 10 menit kemudian, kedua tim berkumpul di Brigade Pengawal Pusat. Keberangkatan bersama tim utama membuat para anggota baru tim ketiga merasa sangat gembira di luar dugaan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka sebenarnya tidak beroperasi bersama, kenyataan bahwa mereka akan berangkat bersama saja sudah membuat jantung mereka berdebar kencang. Apakah kalian semua sudah siap? Tanya Lin Yi. Semua orang mengangguk, lalu kedua tim berangkat bersama. Kenapa cuma kalian berlima? Melihat Sui Qiang dan dua orang lainnya tetap tinggal, Ning Che bertanya. Ini untuk hiburan. Aku tahu kau pasti punya banyak trik, selalu ada sesuatu yang baru. Dalam hal ini, kamu memang lebih mengenalku daripada orang lain.
Berkendara lebih pelan, dengan begitu banyak orang di sini, jangan sampai anak-anak muda ini mendengar kita, kata Ning Che sambil tersenyum. Setelah penerbangan seharian semalaman, kedua tim tiba di Cigar Country. Namun, saat turun dari pesawat, hanya tim ketiga yang turun. Tim utama tetap berada di dalam pesawat. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menciptakan ilusi bahwa hanya tim ketiga yang tiba. Lin bro, kita punya dua rencana, kata Xiao Bing. Kapal yang bertugas membawa kita ke pulau itu juga berlabuh di dekat sini, dan saudari Qiu telah menghubungi kaptennya, jadi kita bisa memilih untuk naik secara diam-diam. Pilihan kedua adalah menyusup ke Pulau Rock dan naik ke kapal secara diam-diam, yang akan lebih mudah dengan dukungan saudari Ning. Metode kedua memang praktis tetapi cukup berisiko, kata Zhang Chaoyue. Terlalu banyak orang di Rock Island, dan ini siang hari, jadi kita akan mudah ditemukan. Lin Yi mengangguk dan berkata, bersiaplah dulu, dan kita akan naik secara diam-diam saat kapal tiba di malam hari, kata Lin Yi. Jangan hanya berdiri diam, mulailah menyamar dan bawa perlengkapanmu untuk pergi. Berhati-hatilah, ada banyak orang di sekitar, jadi cobalah untuk tidak menarik perhatian. Setelah merencanakan langkah selanjutnya, tim pertama mulai bersiap menuju pulau tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mulai berangkat satu persatu. Pelabuhan Albana adalah salah satu dari 48 pelabuhan di wilayah tersebut. Di antara semua pelabuhan ini tidak terlalu besar dan hanya dapat menampung sekitar selusin kapal. Kapal-kapal yang berlabuh di sana sebagian besar adalah kapal nelayan, sehingga pelabuhan tersebut relatif terpencil dan tidak terlalu menonjol. Justru karena alasan inilah kapal-kapal yang bertugas mengawal berbagai organisasi ke pulau tersebut juga berlabuh di sini. Meskipun beberapa nelayan penasaran mengapa kapal yang tidak lazim seperti itu berhenti di sini, seiring waktu, tidak ada lagi yang memperhatikannya. Di kabin kapten, seorang pria parubaya berjanggut membungkuk, menatap ponselnya dengan saksama. Sebuah amplop putih tergeletak di samping tangan kirinya, belum dibuka. Nama pria itu adalah Richie, kapten kapal ini. Dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi pengawalan personel ke pulau itu bulan ini. Bab 3207. Pengerahan operasi. Richie menggenggam telepon itu erat-erat di tangannya. Ekspresinya tampak muram, dengan urat-urat yang terlihat jelas di dahinya. Di layar ponselnya terdapat tampilan FaceTime. Dua anak, berusia sekitar 7 atau 8 tahun, sedang bermain dan tertawa di halaman, tawar yang mereka memenuhi udara. Di samping mereka, seorang wanita pirang parubaya sedang menjemur pakaian. Ia sesekali mengingatkan anak-anak untuk berhati-hati, menciptakan suasana yang hangat dan harmonis. Tepat saat itu, layar berubah menampilkan seorang pria bertopeng. Mereka semua aman, kredibilitas kami masih terjaga. Pria bertopeng itu berkata, Anda seharusnya sudah menerima paket yang kami kirim, di dalamnya ada $1 juta, kami berharap kerjasama yang menyenangkan. Sembari melirik amplop di dekatnya, Richie tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Selama aku menuruti perintahmu, kau tidak akan menyakiti keluargaku, kan, kuharap kau akan menepati janjimu. Tentu saja, tetapi kamu harus merahasiakan ini, jika kamu membocorkannya kepada orang lain, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Selama kamu patuh, keluargamu tidak akan tahu tentang keberadaan kami, jadi kerjasama seharusnya menyenangkan. Dengan begitu, pria bertopeng itu menutup telepon secara sukarela. Richie bersandar di sofa, menutup matanya dan terdiam lama, sebelum akhirnya mengambil amplop dan mengeluarkan kartu di dalamnya. Dia percaya mereka tidak akan menipunya. Karena dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Ketuk-ketuk-ketuk. Tepat saat itu, pintu diketuk, dan sebuah suara terdengar dari luar. Kapten, sudah waktunya, kita harus berlayar. Katakan pada Lakra untuk bersiap-siap, aku merasa sedikit kurang sehat dan perlu istirahat sebentar. Mengerti. Richie tidak bergerak, tetap di dalam ruangan. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara klakson saat kapal pesiar perlahan meninggalkan pelabuhan. Richie berdiri di dekat jendela, mengamati aktivitas di luar. Namun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Sampai tiba di Rock Island, tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuatnya semakin tegang. Setelah tiba di Pulau Tilia, mereka membawa beberapa orang kembali ke Pulau Rock, lalu kembali ke dermaga. Semuanya berjalan seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Saat itu, hari sudah senja, hanya staf yang masih bertugas di kapal, sementara yang lain mulai beraktivitas di luar. Bagi mereka, kapal ini hanyalah tempat kerja, dan mereka bisa pulang setiap hari, jadi tidak ada yang menginap, lebih memilih kenyamanan hotel. Seperti pekerja kantoran biasa yang bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore,
tidak ada yang akan menginap di tempat kerja. Meskipun sudah diatur jadwal bergilir agar seseorang menginap. Namun hampir tidak ada yang tinggal, kecuali dalam keadaan khusus. Di tengah malam, sekitar pukul 2, riak muncul di permukaan laut. Sekelompok orang, mengenakan pakaian selam, menjulurkan kepala mereka keluar. Suasana di sekitarnya sunyi, hanya terdengar suara ombak yang menghantam pantai. 3 kait panjat muncul ke permukaan, menempel pada pagar kapal, dan kelompok itu dengan cepat dan tanpa suara memanjat ke atas kapal seperti kilat. Setelah membuka jendela, mereka melompat masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan dengkuran yang menggelegar, dan setelah melepas perlengkapan mereka, Zhang Chaoyue menuju ke kamar tidur dalam, melihat Richie tidur nyenyak. Kelompok itu tidak mengganggunya. Zhao Yunhu mengeluarkan laptop dan mulai terhubung ke sistem pengawasan kapal. Perangkat-perangkat ini sudah disiapkan ketika kelompok ketiga naik ke pesawat, dan hanya perlu dihubungkan. Keesokan paginya, Richie terbangun dalam keadaan linglung. Terkejut melihat 5 orang tiba-tiba berada di ruangan itu, dia membeku di tempat, ketakutan dan tak mampu bergerak untuk waktu yang lama. Anda berasal dari Brigade Pengawal Pusat. Sepertinya Anda mengenali kami. Lin Yi berjalan mendekat, mengulurkan tangannya secara proaktif. Sudah lama tidak bertemu, Kapten Richie. Richie secara naluriah mengulurkan tangannya, ekspresinya tegang. Dia sangat menyadari reputasi dan kemampuan Lin Yi. Pada pendaratan pertamanya, dia menundukkan orang-orang di kapal itu. Pria ini sama sekali bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kaulah yang berada di balik semua ini. Ya. Lin Yi mengangkat bahu meminta maaf. Aku juga tidak menginginkan ini, aku hanya menjalankan tugasku, tidak perlu tegang, selama kamu merahasiakannya, keluargamu aman. Apakah kamu yakin? Tentu saja, kata Lin Yi. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal, cukup kunci pintunya dan cegah orang lain masuk. Tidak masalah, tanpa izin saya, tidak ada yang berani masuk. Bagus, saya harap kerjasama ini berjalan lancar. Saya hanya berharap keluarga saya selamat. Selama kamu menepati janji, mereka pasti akan aman. Baiklah. Negara Maoxiong, wilayah timur jauh. Saat itu musim dingin yang sangat dingin, cuaca yang sejuk membuat jalanan yang sudah sepi semakin kosong. Di dalam sebuah bangunan tempat tinggal tua dari bata merah, dipenuhi dengan perabotan kuno. Karena lamanya waktu, banyak bagian lantai kayu yang rusak. Maldi, dengan sebatang rokok menjuntai, bersandar di sofa, kakinya bertumpu di meja depan, sambil merenung. Ruangan itu berantakan, botol-botol vodka berserakan di mana-mana. Di ruangan sebelah, seorang pria dan seorang wanita sedang berolahraga, pintu mereka dibiarkan terbuka. Suaranya sangat keras sehingga mungkin bisa terdengar sampai ke lantai bawah. Klik-klik-klik. Pintu terbuka, dan seorang pria besar berjaket tebal masuk. Namanya Chowell, seorang bawahan terpercaya yang dilatih secara pribadi oleh Maldi. Meskipun mengenakan pakaian tebal, suhu sangat rendah sehingga wajahnya memerah karena kedinginan. Bos, ada situasi di pulau ini, kelompok pertama tidak mendarat, melainkan kelompok ketiga. Maldi membuka matanya, terkejut. Grup pertama tidak berangkat. Pihak pulau melaporkan hanya melihat kelompok ketiga, kelompok pertama tidak terdeteksi, yang aneh. Setelah berpikir beberapa detik, Maldi berkata, saya menduga mereka sedang menyelidiki tindakan kita, karena itulah rencana pendaratan ditunda. Operasi sebelumnya tidak meninggalkan jejak, mustahil untuk menemukannya. Chowell yakin, sementara Brigade Pengawal Pusat hanya bisa curiga, karena tidak mungkin memiliki bukti yang tak terbantahkan. Bahkan secara tatap muka, mereka tidak bisa berbuat apapun padanya. Maldi mengangguk, lalu berpikir sejenak dan bertanya. Apakah Anda melihat kelompok pertama di tempat lain? Saya khawatir mereka telah mendarat secara diam-diam. Sepertinya tidak mungkin, hanya satu kapal yang mendarat setiap hari, di bawah pengawasan ketat kami, tidak mungkin mereka mendarat secara diam-diam. Maldi tahu dugaannya agak mengada-ada, tetapi dia melambaikan tangannya. Awasi aktivitas mereka, laporkan segera kepada saya jika ada perubahan. Baiklah. Dering-dering-dering. Tepat saat itu, telepon Chowell berdering. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.